Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Satuan-satuan konsentrasi yang digunakan dalam sifat koligatif larutan, yang pertama adalah fraksi mol. Fraksi mol di sini dilambangkan dengan X ya. Nah, pengertian dari fraksi mol adalah jumlah mol terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. Nah, misalnya gini, ibu membuat larutan gula. Nah, berarti dalam membuat larutan gula itu kan ada zat terlarut, ada zat pelarut. Zat terlarutnya otomatis gula, zat pelarutnya adalah air. Nah, sekarang bagaimana perhitungan fraksinya? Kalau untuk menghitung fraksi zat terlarut, ibu lambangkan di sini dengan ekte. Ekte itu adalah fraksi zat terlarut. Rumusnya NT dibagi NT ditambah NP. NT itu artinya mol terlarut ya, sedangkan NP adalah mol pelarut. Kalau menghitung fraksi pelarutnya, berarti XP sama dengan NP dibagi NT ditambah NP. Kalau disatukan fraksi terlarut dan fraksi pelarut, ini jumlahnya sama dengan 1 ya. Nih, XT itu fraksi terlarut, XP adalah fraksi mol pelarut, NT adalah mol terlarut, NP adalah mol pelarut. Kemudian yang digunakan lagi konsentrasi yang kedua adalah molaritas atau M besar ya. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Zat terlarut berarti gram terlarut ya. Nah, kita lihat rumus mencari molaritas. Yang pertama adalah M sama dengan N per Pi. N itu adalah mol, Pi itu adalah volume, di mana satuannya menggunakan liter. Yang kedua, rumusnya di sini M sama dengan gram per mR dikali 1000 per Pi. Gram di sini adalah gram zat terlarut. Volumenya di sini adalah dalam bentuk mililiter. Jangan ketukar dengan ini, kalau ini liter, kalau ini mililiter. Kalau dalam soal misalkan menggunakan rumus ini, soalnya mililiter, harus kalian rubah dulu menjadi ke liter. Yang ketiga, mencari konsentrasi atau molaritas. Rumusnya M sama dengan persen dikali rho dikali 10 per mR. Yang ketiga adalah molalitas. Molalitas dilambangkannya dengan M kecil. Artinya jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1000 gram pelarut. Nah, jadi rumusnya M sama dengan gram dibagi mR. Gram di sini adalah zat terlarut dikali 1000 per P. P-nya adalah pelarut ya. Pelarut itu contohnya misalkan air, itu pelarut. Kemudian yang keempat adalah persen. Rumus mencari persen, di sini persentasenya jumlah gram zat terlarut dalam tiap 100 gram larutan. Nah, mencari persennya sama dengan gram terlarut, ibu singkat GT, dibagi gram terlarut ditambah gram pelarut. Gram terlarut ibu singkat GT, gram pelarut ibu singkat GP, dikali 100%. Misal gini, ibu mempunyai alkohol murni 100%, tapi pengen dibuat 10%. Gimana caranya? Berarti kita ambil 10 gram alkohol ya. Berarti 10 gram berarti berat atau gram daripada zat terlarut. Ambil lagi berarti 90 gram air atau sebagai pelarut. Jadi kalau dijumlahkan adalah 100 gram. Ulangi lagi. Kalau 90% berarti 10 gram alkohol, 90 gramnya adalah pelarut. Pelarutnya adalah air ya. Jadi kalau jumlahkan 10 ditambah 90 kan 100. Kemudian kita lihat ke contoh. Nih, contoh molalitas, contoh soal. Kemolalan
larutan NaOH 10% massa dalam air. Nah, ini dilarutkannya dalam air. mRNaOH 40. Berarti 10% NaOH itu gram terlarutnya, si NaOH-nya 10 gram, pelarut airnya 90. Itu ya maksudnya. Sekarang mencari molal. Molal itu kan rumusnya gram dibagi mR dikali 1000 per P. Gram terlarutnya adalah tadi 10 gram. Kemudian mRNaOH-nya 40. 1000 dibagi 90. 90 adalah terlarutnya, yaitu air. Airnya adalah 90. Maka molalitas daripada NaOH adalah 2,8 molal, ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini fraksi ya, fraksi mol. Kita lihat soalnya. Fraksi mol suatu larutan metanol di mana rumus kimianya adalah CH3OH dalam air adalah 0,5. Konsentrasi metanol dalam larutan ini dinyatakan dalam persen berat. Nyatakan di sini dalam persen berat. Nah, diketahui dalam soal di sini adalah fraksi mol. Fraksi molnya berapa? 0,5. Kita tulis di sini. Xt itu adalah fraksi mol zat terlarut. Ini kan alkohol yang terlarutnya, yaitu 0,5. 0,5 itu sama dengan setengah. Nah, rumus mencari fraksi mol adalah Xt sama dengan Np dibagi Nt ditambah Np. Np-nya adalah 1/2 secara matematisnya ya. Ini perhatikan. Nah, ini 1/2 berarti Nt-nya sama dengan 1. Lihat, 1 ya. Nt-nya sama dengan 1. Np-nya sama dengan, karena ini per 2 ya, per 2 berarti 1 ditambah berapa supaya 2? Berarti ditambah 1, berarti Np-nya 1. Nah, kalau kalian belum jelas, misalkan gini ya. Nih, misal ini kan tadi 0,5 ya, yang ibu tulis itu kan 0,5. Nah, 0,5 itu sama dengan 1/2. Sekarang kalau misalkan ibu tulisnya di sini 0,25. Kalau 0,25 berarti itu sama dengan 1/4 kan? 1/4. Berarti Xt sama dengan Nt dibagi Nt plus Np. Nt-nya sama dengan 1 karena ini kan 1. Ya kan? Np-nya karena ini 4 berarti 1 ditambah berapa supaya 4, maka Np-nya sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal yang tadi. Itu secara matematisnya ya. Nah, sekarang kita mencari mol. Mol Nt. Tadi kan udah ada molnya. Berarti kita akan mencari gram. Gram zat terlarut. Ini kan zat terlarut. Mencari gram zat terlarut sama dengan mol atau Nt dikali Mr. Molnya, M-nya Mr yang mana? Mr-nya adalah yang zat terlarut CH3COH. CH3OH ya. Itu adalah zat terlarut. Berarti kita dapat Mr-nya 32. Molnya tadi mol terlarutnya 1 kali 32, maka didapat 32 gram zat terlarut. Nah, sekarang untuk mencari gram pelarut. Nah, pelarut yang digunakan di sini adalah air. Kita tahu bahwa rumus air adalah H2O, di mana Mr-nya 18. Maka mencari gramnya, gram pelarut sama dengan Np dikali Mr. Np-nya udah ada 1 dikali 18 sama dengan 18 gram. Jadi zat pelarutnya 18, zat terlarutnya adalah 32. Sekarang bagaimana persennya? Karena ini yang ditanyakan adalah persen berat. Persen berat sama dengan gram terlarut dibagi gram terlarut ditambah gram pelarut dikali 100%. Gram terlarutnya tadi didapat 32 ya. Kemudian gram pelarutnya 18. Jadi 32 dibagi 32 ditambah 18 dikali 100%
maka akan didapat 64%. Itu aja mungkin yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.